Nah biasanya kalau orang yang menjadi korban KDRT itu mungkin Pak Indra, apa sih yang ini Pak yang dilakukan Pak jika terjadi itu? Kemungkinan istri takut melaporkan karena takut nanti akan diceraikan oleh suaminya, kan gitu. Dia berpikir akan, kalau saya diceraikan suami saya, apalagi yang sudah punya anak kan gitu kan. Dia pasti akan ada rasa ketakutan. Kalau saya diceraikan suami atau istri di suami saya, otomatis saya kan hidup sendiri atau hidup berdua dengan anak saya. Gimana saya nanti ke depannya untuk membiayai anak saya, membiayai saya sendiri, membiayai pendidikan. Nah, dia kan pasti ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan itu bukan dia takut diancam suaminya gitu loh, tapi ketakutan dia akan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jaksa Menyapa di Radio Pasaman FM dan Pasbar TV. Hari ini kita mengangkat tema yang sangat penting ya, dan juga sangat mendesak, yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Soalnya ini bukan lagi urusan pribadi. Ini adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Tapi apakah korban tahu bahwa hukum sebenarnya berpihak kepada mereka? Bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, kita akan membahas bagaimana jaksa berperan aktif dalam menangani kasus KDRT, mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, perlindungan terhadap korban, hingga proses hukum di pengadilan. Telah hadir di studio Radio Pasaman FM, tamu istimewa kita dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Kita sapa dulu Bapak Indra Sahputra SH. Selamat sore Pak. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra Sahputra di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, di jaksa fungsional ya Pak ya, bidang intelijen di Kejari Pasaman Barat. Siap. Kemudian kita sapa juga narasumber kita berikutnya Ibu Megananda Beni Firma ya Bu ya. Beni Fitria. Beni Fitria SH. Ya, baik, Ibu di Kasubsi 2 bidang intelijen. Ya. Nah, di awal perbincangan kita Bu mengenai KDRT, dapat mungkin kita kupas dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga? Baik, terima kasih ya Pak ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami istri, orang tua, atau keluarga lainnya yang dalam lingkup di dalam satu rumah atau rumah tangga. Nah, jadi kekerasan itu termasuk dalam kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual juga, atau penelantaran. Gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi dia undang-undangnya di aturan berapa itu Bu? Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang. Maksudnya undang-undang penghapusan KDRT itu tentang gitu ya? Penghapusan KDRT. Nah, iya. Nah, di dalam kejaksaan ini Pak Indra, bagaimana sih jaksa ini berperan dalam menangani kasus KDRT ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Di sini di kejaksaan ini kan kita tugasnya kan di situ hanya sebagai penuntut. Jadi jaksa pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat itu akan bertugas melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara, khususnya istilahnya perkara KDRT yang berasal dari kepolisian. Karena kan dalam hal tindak pidana KDRT itu kan penyidiknya itu kan itu pihak kepolisian sebagai penyidiknya. Jadi yang melakukan penyidikan terhadap kasus KDRT itu adalah kepolisian. Nanti setelah selesai dilakukan penyidikan oleh kepolisian, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum, dan kitalah nanti yang akan menyidangkan, atau kalau dalam bahasa hukumnya yang melakukan penuntutan di pengadilan negeri, khususnya nanti di Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang merupakan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Jadi istilahnya itu
penyelidikan di Polres. Ya, Jadi benar. korban tidak bisa langsung melapor ke kejaksaan berarti ya? Ya, tidak bisa karena kan KDRT ini kan merupakan salah satu tidak pidana umum, cuman dia diatur di dalam undang-undang khusus namanya kan lex specialis. Kalau undang-undang generalisnya itu kan KUHP, tapi karena KDRT ini merupakan sifatnya suatu tindak pidana yang sangat-sangat melindungi korban, makanya dibikin suatu undang-undang yang bersifat khusus gitu loh. Jadi tetap walaupun dia khusus, kami tetap penyidiknya itu di kepolisian. Dari polisian. Iya. Yang dimaksud dengan khusus tadi apa Pak dia? Khusus itu artinya memang dia diatur di dalam undang-undang tersendiri gitu loh, gitu, di ya. undang-undang tersendiri gitu, makanya bersifat khusus. Contohnya undang-undang perlindungan anak, undang-undang tindak pidana korupsi, nah itu kan bersifat khusus, artinya memang diatur oleh, ada yang mengatur undang-undangnya tersendiri, tidak terpisah dari KUHP. Ya, itu Walaupun dia pidana Pak ya? Walaupun dia pidana, tapi khusus dia ada undang-undang tersendiri yang mengaturnya, Iya, begitu. Iya, betul. Terima kasih Pak Indra. Saya ke Bu Mega. Bu, apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya, Bu? Nah, biasanya yang sering kita temui di kasus yang dilaporkan atau yang kita tangani juga di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat itu kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisik ini ya apa yang dilakukan oleh biasanya suami ke istri atau istri ke suami. Nah, itu biasanya ya yang ada di laporan itu kekerasan fisik itu ya seperti menampar, memukul, bisa mendorong atau yang mengakibatkan luka. Fisiknya. Ya, fisik. Berarti ya dia menyebabkan luka gitu ya? Ya, mengakibatkan luka atau goresan atau lebam yang luka, yang jenis-jenis luka sampai adanya misalnya ada cacat atau kematian. Dan yang kedua itu ada kekerasan psikis di mental. Jadi di visum tidak ada luka, tidak ada apapun, goresan apapun, tapi psikisnya bisa depresi, bisa jadi ya kayak setelah melahirkan kayak stres misalnya gitu kan, sudah merawat anak, suami kayak itu. Nah, itu psikis yang yang kedua itu psikis, yang ketiga itu ada kekerasan seksual. Nah, di dalam rumah tangga juga ada kekerasan seksual ini ternyata gitu. Jadi apabila misalnya berhubungan seksual tapi tidak dikehendaki ya oleh salah satu pihak. Nah, itu termasuk juga ada pemerkosaan di dalam rumah tangga namanya. Nah, itu yang di dalam rumah tangga. Jadi mungkin di dalam masyarakat masih kayak aneh ya gitu. Aneh, iya. betul. Jadi pemerkosaan kok suami kayak gitu kan. Jadi ada salah satu di situ itu kekerasan dalam bentuk seksual. Jadi pemaksaan dalam berhubungan seksual tapi di dalam rumah tangga bisa dilaporkan juga itu. Nah, itu tidak boleh ya? Tidak boleh. Ada pasalnya juga di dalam undang-undang KDRT tersebut. Dan yang keempat itu penelantaran. Jadi penelantaran di sini maksudnya apabila suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri berupa lahir dan batin sebenarnya, tapi kebanyakan kasus yang kami tangani itu nafkah lahir, maksudnya tuh kayak kasih ekonomi, ekonomi, biaya sekolah atau apa itu penelantaran. Iya. Pak Indra mungkin ada yang ditambahkan mungkin Pak mengenai bentuk-bentuk KDRT ini? Ya, biasanya sih yang terjadi di Pasaman Barat ini kan biasanya sih kalau dari fakta perkara yang kita terima di kantor itu biasanya cenderung terjadinya tindak pidana KDRT ini biasanya sih faktor pertamanya itu biasanya satu cemburu gitu kan, artinya bisa cemburu karena perselingkuhan atau mungkin karena cemburu istri melihat suaminya jalan dengan perempuan lain sehingga terjadilah ribut kan gitu kan, cekcok di rumah tangga kan gitu. Cekcok sehingga suami karena tidak bisa menahan emosi terjadilah pemukulan kan gitu. Itu salah satu faktor. Nah, terus ekonomi bisa jadi. Nah, ekonomi ini kan biasanya itu dalam hal penelantaran, biasanya ekonomi. Misalnya si suami ini
sebenarnya sih awalnya sudah ada nih waktu pernikahan ini kan sudah ada sebenarnya kesepakatan kan bahwa si istri seharusnya menerima apapun yang diberikan oleh suami kan gitu kan. Cuman ketika di pernikahan ini kan kalau ketika sudah ada anak yang namanya kan itu maka makin akan menambah apa nama istilahnya kebutuhan rumah tangga. kebutuhan rumah tangga. Nah disitulah mungkin terjadinya hubungan tidak harmonis antara suami dengan istri kan gitu kan. Misalnya yang seharusnya ketika hidup berdua cukup dengan per bulan 1 juta, nah ketika sudah ada anak bertambah kebutuhannya. Sementara penghasilan si suami masih segitu-segitu saja kan gitu. Nah itulah akibat salah satu artinya faktor dari ekonomi. Jadi si istri ini merasa tidak cukup dengan pendapatan si suami gitu. Pendapatan suami tidak cukup, makanya dia tapi si suami juga tidak berusaha untuk mencari menambah pendapatan lainnya, sehingga itu terjadilah keributan, cekcok yang kemudian si suami pergi, dia meninggalkan istri dengan anak-anaknya tanpa ditelantarkan begitu aja, tanpa dikasih biaya makan, biaya kebutuhan sekolah anak-anak atau apa. Nah itulah itu biasanya faktor terjadinya KDRT bisa karena cemburu, bisa karena ekonomi. Nah, itu rata-rata itu ya biasanya sih itu. Walaupun misalnya waktu sebelum menikah, sebelum kawin misalnya mereka udah bilang walaupun nggak makan walaupun makan sepiring berdua nggak masalah. Cuman di pertengahan jalan, nah itulah berubah gitu. Karena memang tingkat kebutuhan kita ini kan setiap tahun ataupun setiap bulan kan pasti meningkat, apalagi setelah adanya anak kan nggak cukup dengan cinta sekarang Pak untuk nikah kan gitu. Ada luar biasa. Kemudian saya ke Bu Mega nih, siapa saja Bu yang menjadi korban biasanya kekerasan dalam rumah tangga ini? Yang jadi korban biasanya ya, yang paling terjadi sering itu istri pertama ya. Yang paling sering itu istri, yang kedua itu suami istri, suami juga, dan yang selanjutnya anak-anak, dan ada satu lagi nih, pembantu rumah tangga. Oh, pembantu rumah termasuk? Tangga. Iya, termasuk di dalam orang yang menjadi korban. Jadi syaratnya pembantu ini tinggal di dalam rumah tersebut, di dalam rumah satu rumah rumah dengan keluarga. Jadi apabila pembantu rumah tangga juga menjadi korban kekerasan yang tadi itu, yang jenis-jenis kekerasannya juga dapat melapor, walaupun tidak keluarga inti ya, tapi bisa jadi korban juga. Iya. Berarti anak kalau nggak bisa anak ada yang dilempar gitu ya? Nah iya, sekarang kan nggak kayak dulu ya. Kita pun dulu kalau pulang sekolah dicubit sampai biru gitu kan, nggak masalah gitu. Tapi sekarang ini tidak lagi bisa mungkin juga masyarakat juga kenapa cubit anak juga dilaporkan, tapi memang ada juga aturannya untuk anak juga. Kalau memang sudah keterlaluan ya, ada sampai membanting, sampai sampai anaknya dipakai setrika, pakai air panas, itu kan udah bisa dibawa ke jalur hukum. Iya. Sebenarnya nggak sampai segitu, udah merasa terjadi kekerasan terhadap anak juga sudah bisa dilaporkan. Sudah bisa ya? Iya. Nah kemudian ini Bu, kasus-kasus yang dihadapi di Pasaman Barat nih, yang berat pernah nggak yang diusut gitu? Yang paling berat apa tuh? Yang paling berat yang waktu itu saya sidangkan itu yang paling berat yang pernah masuk itu ada suami memukul istri sampai didorong ke dinding, sampai lebam itu mukanya dan kepalanya juga bengkak ya, kena dinding. Nah itu yang paling berat waktu itu. Jadi itu masalah salah satunya ekonomi, karena tidak cukup belanja. Nah itu. Jadi nggak cukup belanja sama istri. Ribut, cekcok. Si suami ingin meninggalkan istri, bawa barang-barangnya. Ketika suami membawa barang-barangnya keluar dari rumah tersebut, ya ditarik istri, jadi cekcok. Jadi akhirnya
dorong ke dinding. Dorong itu ya. Itu Kalau senjata. sampai ada pembunuhan gitu Bu, ada pernah nggak? Tidak pernah, ya? tidak pernah dilapor yang sampai di kami Iya, tidak maksudnya pernah. sampai, Tapi di luar itu kami tidak tahu ya. Iya, ada. tidak tahu. Artinya kita kan sesuai dengan ini sesuai ya. sama penanganan kasus yang di Kejari itu tidak. Tidak pernah ya. Kalau yang ringan Bu, yang ada yang mungkin yang aneh, gitu, yang lucu apa kira-kira tuh? Ada nggak pernah ada? Yang lucu itu penelantaran. Penelantaran itu ini kayak saya pun bingung untuk mungkin sebagian orang merasa ini lucu tapi kayak aneh sebenarnya. Jadi Aneh, maksudnya iya. gimana tuh? Jadi dia penelantaran, jadi dilaporkan adanya penelantaran selama setahun tidak dikasih biaya rumahnya rumah tangga gitu kan. Jadi Iya. si suami sudah menikah lagi. Jadi tinggal sama istri mudanya. Jadi yang istri pertama tidak dikasih biaya tapi ditinggalkan sebidang tanah. Sawit gitu. Kebun sawit. Jadi inilah yang ditinggalkan tapi merasa ini bukan biaya yang cukup untuk menafkahi dia dan anak-anaknya. Nah, jadi di situ merasa ditelantarkan. Namun saya pun untuk membuktikannya itu lumayan alot juga di persidangan kayak Iya. itu kan ekonomi sudah cukup rasanya ya kalau ekonomi, tapi akhirnya itu menjadi penelantaran batin. Anaknya tidak pernah diajak main. Nah, itu akhirnya ke sana lah pergi. Oh, ke sana perginya. Bu, Jadi ya. penelantaran itu bukan hanya tidak membiayai tapi tidak menemani anak dalam tumbuh kembangnya juga termasuk dalam penelantaran. Wah, cukup luas juga. Iya. Yang berarti kekerasan dalam rumah tangga, dalam artian tadi kan kekerasan ada ditampar seperti tadi ya. Berarti Tidak hanya pembiaran, penelantaran, Iya. bahkan tidak Iya. Ada ditemanin. dibiayai misalnya Iya. kayak dikasih belanja kok uang sekolah dibayarkan atau segala macam. Cuman si suami tidak pulang-pulang tapi uang sekolahnya dibayarkan. Nah, itu termasuk penelantaran batin. Maksudnya anaknya tidak tidak didampingi tumbuh kembangnya kayak gitu. Apalagi waktu itu anaknya dalam posisi masih SD. Jadi disitulah penelantarannya. Berarti itu bisa dikasuskan Pak ya? Pak Indra? Kalau menurut memang biasanya yang kita tangani itu kan memang di dalam KDRT itu kan memang disebutkan di situ bahwa bukan hanya karena kan disebut lahir dan batin kan gitu kan, penelantaran terhadap lahir dan batin. Artinya bukan hanya dari segi materialnya saja tidak dinafkahi lah si istri atau si anaknya. Artinya ketika terjadinya suatu perbuatan yang tidak memperhatikan tumbuh kembang si anak mulai dari dia sejak lahir sampai dia berumur dewasa gitu, usia 17 tahun, ketika seorang ayah meninggalkan dan tidak pernah datang, itu kan artinya tidak si anak ini tidak memperoleh yang namanya kasih sayang, tidak memperoleh kasih sayang dari seorang ayah. Nah, karena kan ketika seorang anak tidak memperolehkan kasih sayang sama dari seorang ayah maupun dari seorang ibunya, pasti dia akan berakibat terhadap mentalnya. Bisa saja dia dibully di sekolahnya kan gitu kan, bisa saja dia mentalnya dibully di sekolah, di ejek atau dikata-katai teman-temannya, nggak pernah diantar sama ayahmu ke sekolah kan gitu kan, anak dibully ya. Kan itu kan berpengaruh terhadap mental anak. Nah, itu kita selaku ayah kan memang harus mendampingi si anak gitu loh. Ketika kita membiarkan anak tumbuh kembang sendiri tanpa kita perhatikan, itu sama dengan artinya menelantarkan gitu loh. Apalagi sama sekali tidak melihat, tidak mendatangi, apalagi tidak membiayai, itu cukup fatal artinya. Nah, itu bisa dalam arti melakukan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Karena karena bukan hanya kebutuhan materialnya saja gitu, tapi kebutuhan batinnya juga harus kita penuhi gitu. Sama ketika kita hidup dalam berumah tangga gitu loh Pak. Kita ketika hidup berumah tangga kan kita sebagai suami atau istri kan kita dua yang harus kita penuhi dalam berumah tangga kan. Lahir dan batin kan gitu kan.
Nah, dua-dua itu harus kita penuhi ketika dalam rumah tangga. Maka ketika salah satunya tidak dipenuhi, contohnya dengan meninggalkan istri atau anak, artinya kan batinnya kan tidak dipenuhi terhadap istri maupun anaknya gitu loh. Jadi efeknya yang kita lihat ketika si anak ini tidak dipenuhi kebutuhan lahirnya, dia akan bertrauma dia di kemudian hari. Bisa anak itu sudah besar dia bisa jadi nakal, bisa jadi begal, bisa jadi seorang pencuri, bisa menjadi pecandu narkotika, kan gitu. Dia menjadi pelarian ya. Dia jadi pelarian karena tidak ada yang mendidiknya. Karena kan kalau kita dalam rumah tangga tuh kalau anak salah kan pasti seorang ayah yang memarahi kan gitu, betul. Kan tuh kamu salah tuh, kan biasanya gitu kan. Nah, diingatkan. Nah, ketika sosok seorang ayah tidak hadir di samping anak tersebut, nah otomatis akan mengganggu mental maupun pikirannya itu doh. Makanya bisa dikategorikan sebagai penelantaran. Nah, gitu loh. Kalau yang seperti tadi itu Pak, siapa yang ini Pak yang melaporkan bapaknya tuh, ibunya atau bisa anaknya? Penelantaran tadi ya. Kalau KDRT ini sifatnya kan artinya delik aduan relatif. Delik aduan relatif ya. Jadi semua orang bisa melaporkan. Semua orang bisa melaporkan, bisa tetangganya melaporkan. Berarti tetangga melihat boleh ketika si tetangganya itu melihat, oh ini anak kok nggak pernah di ini gitu loh, nggak pernah didatangi ayahnya gitu, atau si anak ini kok nggak pernah dikasih biaya sama ayahnya, bisa langsung melaporkan gitu ke kepolisian gitu. Tapi bisa juga si korban, bisa si istrinya ataupun anaknya. Ya, jadi bisa. KDRT ini bersifat umum, artinya itulah delik aduan relatif. Jadi semua bisa menjadi pelapor terhadap kalau ada tindak pidana KDRT tersebut. Iya, ini ada nih Pak, menarik nih Pak Indal tadi mengatakan mengenai penelantaran ya. Ada dia seorang bapak memasukkan anaknya ke sekolah pondok. Nah, setelah dimasukkan anaknya, sebulan 2 bulan diberikan uang sekolah, kemudian biaya sekolahnya. Nah, setelah itu dibiarin Pak, sampai sekian bulan nggak pernah dibayar uang sekolahnya, nggak pernah, kan ada uang makannya tuh, nggak pernah dibayar uang makannya. Pokoknya istilahnya mungkin dia yakin lah, pastilah nggak mungkin nggak dikasih makan sama pondok itu. Itu gimana kalau seandainya ada kasus seperti itu? Kalau dari sudut pandang saya tuh sebenarnya sih kita lihat dulu apakah ketika berada di pondok itu ayahnya sering menjenguk atau tidak. Oh gitu ya. Gitu. Nah, kalau lagi ya kan kita lihat dulu. Kalau misalnya si ayah menjenguk atau istilahnya melihat si kondisi si anak di dalam pondok tersebut, artinya tidak bisa dikatakan penelantaran, karena kan dia artinya dia melihat sampai sejauh mana perkembangan si anak ini di pondok tersebut gitu kan. Apakah ada yang tidak sesuai dengan keinginan dia selaku ayah kan gitu kan. Karena kan tujuan si ayah ini memasukkan anak ke dalam pondok itu kan untuk mendidik lebih baik gitu dalam hal bidang keagamaan kan gitu. Nah, ketika si ayah tidak melihat sama sekali si anak, tidak mengurusi, pokoknya intinya dibiarkan gitu aja lah. Artinya ditelantarkan itu ya sama kita artinya membiarkan seseorang itu tidak berbuat apa-apa. Betul. Loh. Nah, kita tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu hal kepada anak kita gitu loh. Jadi ketika dia berada di pondok, kemudian kita tidak menjenguknya, tidak memberikan biaya pendidikan, tidak memberikan jajan atau apa. Nah, itu udah pasti itu kena KDRT, karena kan di situ sudah dua yang dilanggarnya kan gitu kan, kebutuhan lahir dan batin di situ kan. Artinya jajan atau apa itu kan kebutuhan dia tuh kan. Terus kebutuhan lainnya ya dia ingin ayahnya itu menjenguk untuk melihat kondisi dia di pondok itu, memberikan semangat lah salah satunya kan gitu kan, memberikan semangat agar dia bisa
terus ikut pendidikan di pondok itu. Jadi kalau dia si ayah tidak sama sekali tidak menjenguk, memang itu bisa ditelantarkan istilahnya. ditelantarkan. Untung ada di pondok ya Pak. Untung ada di pondok kan gitu. Tapi tetap bisa kena KDRT. Iya, itu dia. Baik, saya kembali ke Bu Mega ini. Bu, kekerasan verbal dan emosional bisa nggak masuk ke dalam ini? Ke dalam kekerasan dalam rumah tangga ada? Kalau Saya emosi gitu kan? ya, maksudnya emosional. kata-kata ya. Iya, Misalnya, tiap sebentar marah itu, gitu, tiap sebentar piring terbang. Ya benar ya, itu kebanyakan mungkin yang melakukannya istri. Jadi biasanya perempuan ya yang tapi enggak, ini sama sekali bukan perempuan, tapi istri dan suami juga, nah gitu. Atau mungkin anak yang melakukan kepada orang tua ya, misalnya ibu kandungnya enggak bisa ngasih jajan terus di apa gitu kan, kekerasan verbal. Sebenarnya dampaknya sih yang bisa di apa dampaknya psikisnya kayak gitu. Jadi kekerasan verbal ini kalau berulang dengan orang yang sama, dengan lingkungan yang sama dan rumah yang sama, tiap hari berulang itu pasti ada kekerasan psikis jadinya. Bisa juga dilaporkan. Jadi pasti depresi kan kalau tinggal sama orang yang apa-apa emosi. Nah, kalau ditanya pulang cepat ditanyakan, pulang lambat juga ditanyakan, segala macam salah, nah gitu. Jadi dapat termasuk tapi kita lihat dampaknya, apakah benar merusak psikisnya atau jadi depresi, ini yang serumah sama dia atau apa, itu bisa dilaporkan juga gitu. Apa dampaknya dari verbal itu tapi kalau saya berulang sering itu kejadian ya. Jadi kalau cuma sesekali misalnya marah-marahnya atau apa ya mungkin nggak sampai kita laporkan gitu kan, atau mungkin tetangga juga udah muak mendengar tiap malam mungkin pada ribut cekcok apa segala macam, itu bisa juga dilaporkan. Bisa. Kalau berkelanjutan berarti dampaknya yang dilihat ya. Karena kan dia emosional tadi kan. Betul. Temperamen lah ya Pak ya, maksudnya ya temperamen gitu ya, emosi apa. Tapi kalau orang yang KDRT itu ada nggak tanda-tandanya seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu, ada nggak ininya tanda-tandanya gitu? Biasanya tanda-tanda umumnya saja itu pasti perilakunya jadi berubah. Mungkin dari yang ceria jadi kayak jadi murung kayak gitu kan. Terus perilaku fisiknya juga kayak ada lebam-lebam di tangan, atau kemarin itu dia masih ikut arisan misalnya atau apa, ini udah jarang keluar rumah atau apa karena ada yang ditakuti di rumah itu, atau ada tempat yang dia merasa kalau dia mungkin keluar rumah atau orang bertanya dia nggak mampu menjawab nah kayak gitu. Jadi ada tanda-tandanya juga kekerasan dalam rumah tangga itu ya, salah satunya yaitu Pak, mungkin kepribadiannya jadi berubah, yang dulunya ceria jadi nggak ceria lagi. Terus kayak mungkin dia dulu sering ikut kegiatan ini itu jadi sekarang enggak kayak gitu. Kalau yang fisik kan dia nampak itu misalnya lebam ya, misalnya lebam atau mungkin matanya kena pukul, kayak di film-film. Iya, kayak di film-film. Ya itu biasanya itu sih. Kalau yang ini kan susah juga itu Bu ya, kalau misalnya yang psikis ya. Iya, ya, yang psikis itu susah, tapi memang biasanya sih orang terdekat yang tahu itu ya Pak ya. Misalnya ini keluarganya si istri atau keluarganya suami, ini kenapa biasanya video call mau, ini kenapa nggak mau lagi, atau apa yang ada yang disembunyikan, pasti ada tanda-tandanya gitu. Jadi ada hal yang tidak biasa dilakukan jadi dilakukan. Perubahan perilaku. Iya, perubahan perilaku. Ya. Psikologi jadi benar ya. Biasanya ceriwis jadi pendiam. Nah, biasanya kan kayak gitu orang yang ada menyimpan sesuatu, tapi pasti ada ketakutan juga kalau korban kan. Sebenarnya nggak ada ancaman, cuman kayak kalau saya melapor nanti saya tidak dibiayai lagi. Anak saya hidup sama siapa? Apalagi ibu rumah tangga kan, orang yang tidak bekerja atau apa. Jadi itu yang ditakutkan sebenarnya. Takut melapor, takut ditinggalkan, takut ditinggalkan, tidak dibiayai lagi. Nah, kayak gitu. Nah biasanya kalau orang yang menjadi korban KDRT itu, mungkin Pak Indra, apa sih yang ini Pak yang dilakukan Pak jika terjadi itu sama anggota keluarga yang tadi kena KDRT itu Pak? Biasanya itu kan jalannya ya, berarti artinya apa yang harus dia lakukan? Biasanya itu kan dari pihak keluarga tuh sebetulnya untuk memediasi
artinya mendamaikan secara kekeluargaan gitu. Itu dulu awalnya. Ya, biasanya itu didamaikan dulu. Apakah permasalahan di dalam rumah tangga ini bisa diselesaikan secara baik-baik kan gitu kan? Nah, biasanya. Nah, kalau misalnya tidak ada jalan titik temunya, nah barulah dilaporkan ke kepolisian kan gitu. Karena kan biasanya pelaku KDRT ini kan suami atau istri. Nah, seperti yang dibilang sama Bu Mega tadi, kemungkinan istri takut melaporkan karena takut nanti akan diceraikan oleh suaminya kan gitu. Dia berpikir akan kalau saya diceraikan suami saya, apalagi yang sudah punya anak kan gitu kan. Dia pasti akan ada rasa ketakutan. Kalau saya diceraikan suami atau istri di suami saya, otomatis saya kan hidup sendiri atau hidup berdua dengan anak saya. Gimana nanti gimana saya nanti ke depannya untuk membiayai anak saya, membiayai saya sendiri, membiayai pendidikan. Nah, dia kan pasti ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan itu bukan dia takut diancam suaminya gitu loh, tapi ketakutan dia akan ditinggal sama si suaminya. Karena kan gitu kan. Biasanya kalau orang korban itu kan dia takut gitu biasanya. Iya, takut dia kan, takut. Nah, salah satunya itu dia takut diceraikan atau takut ditinggal suaminya. Biasanya penyelesaian itu diutamakan itu secara kekeluargaan. Kalau tidak bisa ya itu tergantung dari si korbannya gitu. Apakah mau langsung melapor ke kepolisian? Nah, bisa langsung melapor ke kepolisian. Nah, nanti di kepolisian akan dilakukan mungkin tindakan sama juga, nanti dimediasikan dulu gitu loh. Didamaikan dulu gitu. Apakah memang ditanya sama si istrinya, memang sudah benar-benar nih mau melaporkan suamimu nih gitu loh. Nah, itu biasanya gitu tuh di kepolisian gitu loh. Sudah benar nggak nih mau melaporkan suamimu? Nanti ketika kasus ini setelah kita tangani, ternyata di pertengahan jalan terjadi perdamaian atau secara kekeluargaan kan gitu kan. Walaupun memang itu menjadi tugasnya pihak kepolisian kan gitu kan. Tapi biasanya begitu. Dia pertama diselesaikan secara kekeluargaan dulu, baru tidak ada penyelesaiannya, tergantung dari si korban ataupun keluarganya mau melaporkan mau lanjut ke polisi atau tidak kan gitu. Kalau sekarang ini kan memang kebanyakan rata-rata main lapor gitu aja Pak ya. Iya. Langsung itu. Iya, melaporkan. Mungkin dia beranggapan ini udah kelewatan batas. Gitu loh. Artinya tindakan si suami ini misalnya dengan cara menyiksa mungkin kan, walaupun kekerasan maupun psikis maupun pelantar, mungkin itu udah terlewat batas gitu loh. Artinya sudah melampaui batas sehingga tidak bisa lagi ditahan oleh si korban. Makanya dia mau melaporkan gitu loh. Contohnya pernah ada satu perkara yang saya pegang, penelantaran. Dia itu udah dilantarkan itu udah bertahun-tahun gitu loh. Di kemana itu Pak? Dia pergi meninggalkan gitu aja sih. Pergi gitu, terus dia menikah lagi dengan perempuan lain gitu, tanpa dia membiayai anaknya, tanpa menjenguk anaknya, tanpa membiayai istrinya. Nah, mungkin karena sudah kelewatan batas, sudah bertahun-tahun, artinya si korban itu, si istri kan memberikan peluang gitu loh. Mau nggak dia berubah gitu? Mau dia nggak memenuhi untuk datang anak, statusnya padahal masih istrinya istrinya gitu, walaupun sudah beristri kan gitu. Nah, biasanya tuh penantaran anak tuh terjadinya setahun 2 tahun, mungkin di tahun ketiga karena dia udah nggak sanggup lagi ya kan gitu kan. Udahlah saya laporkan aja gitu kan. Nah, mungkin dengan dilaporkannya itu mungkin si suami ini akan berubah gitu loh. Artinya ketika dia sudah dipidana, setelah keluar dari penjara, dia akan mau berubah untuk membiayai anaknya. Tapi kalau pidana dia gimana Pak? Harus membayar ini deh Pak? Maksudnya selama dia tinggalkan gitu tentu enggak ya? Enggak. Dia tetap si suami ini harus dia membiayai kebutuhan anaknya itu sampai anaknya dewasa, sampai dikategorikan dewasa. Gitu. Kirain dihitung dia misalnya meninggalkan 1 tahun 2 tahun kali misalnya sebulan. Enggak. Dia ketika dia sudah yang setahun sampai 3 tahun itu sudah dianggap bersalah. Nah, hukumannya itulah yang menggantikan dia bersalah itu. Dengan dipidana itulah, dengan dimasukkan penjara itulah
dia sudah dihukum karena tidak membiayai anak istrinya. Iya, iya. Nah, ketika dia keluar dari penjara, dia mempunyai kewajiban lagi untuk tetap membiayai anak istrinya. Bukan berarti dia setelah dihukum bebas untuk tidak membiayai, bukan itu maksudnya. Tetap dia ketika dia sudah Tetap jadi dipidana, kewajiban dia, ya. ketika dia sudah dipidana, sudah menjalani hukuman, keluar dia dari LP, dia tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai anak istrinya gitu loh. Sampai si anaknya ini sudah dewasa. Tapi kalau si istrinya sudah dicerai, nah beda ceritanya. Jadi Kalau istri sudah kalau dicerai, dicerai dia tidak ada lagi kewajiban ke istri untuk membiayai istrinya. Tapi ke anak tetap sampai dewasa. Sampai berusia 17 tahun 17 ke atas. ya. Itu masih punya kewajiban gitu. Tapi kalau ke istri enggak ya? Enggak, karena sudah statusnya kan sudah cerai. Ya. Cerai kan tidak ada kewajiban untuk membiayai istrinya gitu. Nah, kemudian ini saya mungkin ke Bu Mega nih. Biasanya Bu ya, kalau korban ini melapor, dia pasti takut tanda kutip ini terancam. Biasa dia setelah dia melapor ya bisa jadi ada ancaman dari biasalah seperti itu. Nah, itu gimana Bu? Sebenarnya kalau untuk melapor itu bisa cara anonim ya Pak ya. Misalnya saya ingin melaporkan tapi tolong dirahasiakan. Seperti itu ya. Jadi ada sekarang kan lembaga perlindungan saksi dan korban juga. Nah, mungkin ini maksudnya takut kalau melapor nanti belum diproses dia sudah ada terima ancaman atau apa itu maksudnya ya Pak ya. Jadi bisa cara jangan diberitahukan dulu siapa yang melapor. Nah, bagaimana prosesnya jangan dulu. Takutnya nanti kan ada ancaman lebih lagi ke dianya gitu kan. Bukan diproses malah dia dapat ancaman yang lain. Nah, begitu. Jadi bisa secara anonim atau mungkin merahasiakan pakai inisial namanya. Selama dia misalnya gini, dibilang sama suaminya, awas ya kalau melapor. Gitu. Ya, ada ancaman seperti itu. Ada ancaman lah gitu. Nah, itu berarti kan keselamatan dia terancam. Ya, bisa untuk melaporkan berarti dia keselamatan dia siapa yang ini? Itu ada lembaganya Pak, itu lembaga gitu. Ada perlindungan lembaga saksi dan korban. Nah, ada juga untuk Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak kayak gitu. Ada lembaganya juga. Ada diminta ke rumah aman juga ada sekarang ya. Yang mengarahkan dia ke situ siapa Bu? Kalau dia nggak tahu. Biasanya. Gitu. Atau LBH bisa, lembaga bantuan hukum di sekitar tempat dia tinggal atau bagaimana nanti saya jadi korban kayak gini. Jadi kemana saya harus melapor dan bagaimana saya bisa mendampingi saya dia, ya? Bisa ada lembaganya Pak. Iya. Jadi sehingga kalau korban ini nggak usah takut ya, kalau misalnya melapor gitu ya. Mungkin Pak Indra ada ini Pak menambahkan Pak. Sedikit tambahkan, memang benar apa yang dikatakan Bu Mega tadi. Ketika si korban itu melaporkan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dia pasti akan ada ancaman dari si suami, karena si suaminya itu pasti akan merasa tidak senang. Ya, apalagi mungkin keluarganya. Ya, keluarganya. Apalagi terhormat keluarga kan. Betul. Bukan hanya dari si suami saja, seperti yang Bapak bilang tadi, bisa dari keluarganya. Nah, di situ si korban itu bisa minta perlindungan. Bisa dia minta perlindungannya ke Komisi Perlindungan Perempuan. Di Kementerian Sosial itu ada itu. Nah, bisa minta ke situ, didampingi dengan pengacaranya, bisa dari LBH, atau si korban bisa langsung datang ke situ dengan bermohon, Bu, saya sebagai pelapor, saya merasa diancam, saya merasa terancam, tolong lindungi saya. Nah, nanti Komisi Perlindungan Perempuan itu akan melindungi si korban. Nah, kemudian bisa juga si korban ini melaporkan atau meminta perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, di situ memang tugas LPSK itu melindungi setiap pelapor maupun pelapor yang merasa terancam. Dia akan dilindungi. Apalagi ini si korban gitu loh, selaku pelapor. Apalagi si korban yang merasa terancam, dia pasti akan dilindungi, akan ditempatkan di suatu tempat yang hanya orang LPSK saja yang tahu. Gitu. Jadi gunanya untuk biar supaya si korban ini
tidak merasa ketakutan lagi gitu loh, atau mengurangi rasa traumanya gitu. Sudah dia dilakukan kekerasan di rumah Kemudian tangga, dia kemudian terancam. diancam lagi kan, sudah cukup banyak trauma yang dihadapinya. Nah, dengan dia melapor ke LPSK akan menjalankan tugasnya melindungi si korban ini gitu loh. Itu dia. Dan di Jadi, Pasaman Barat itu ada Pak? Maksudnya di setiap kabupaten ada? Atau di tingkat apa dia itu? kalau lembaga perlindungan saksi korban itu di setiap provinsi, Pak. Provinsi. Di provinsi. Jadi dia tempatnya itu ada di setiap provinsi. Jadi kalau untuk di kabupaten belum ada, tapi di provinsi dia. Nah, jadi setiap provinsi itu ada lembaga perlindungan saksi dan korban. Kalau misalnya ada korban yang merasa terancam terhadap laporannya, ya disarankan untuk ke LPSK gitu. Jadi dia biar dilindungi gitu loh. Keselamatannya gitu. Baik keselamatan diri dia maupun keluarganya gitu loh. Iya. Baik, Pak Indra dan Ibu Mega, berarti memang begitu ini ya Bu ya, untuk KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga ini rumit ya. Iya. Saya istilahnya ya seperti tadi ada kadang ancaman, kemudian kekerasan seperti tadi. Nah, ini mengenai hukumannya nih Bu. Nah, Iya, Pak. seperti apa nih hukuman bagi pelaku KDRT? Baik, untuk hukumannya ya di dalam Undang-Undang KDRT itu Undang-Undang 23 tahun 2004 ada hukuman ketentuan pidananya. Ketentuan pidana itu berupa pidana penjara dan pidana denda. Nah, jadi pidana penjara itu paling minimal di situ tergantung dengan perbuatannya. Yang saya bilang tadi, apakah ringan, berat sampai cacat atau sampai kematian. Yang psikis yang fisik ya, Yang fisik. jadi sampai menghalangi untuk berbuat pekerjaan sehari-hari, atau sampai nanti dia nggak bisa berjalan lagi atau bagaimana. Nah, itu tergantung hukumannya, tapi yang paling ringan itu 4 bulan, yang paling berat itu 15 tahun kalau untuk Paling fisik. berat. Sampai kematian itu maksimalnya itu 15 tahun. Untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang saya bilang tadi, itu 12 tahun hukuman penjaranya. Dendanya 36 juta. Besar, lama juga ya Bu ya, 12 Iya, tahun ya. 12 tahun. Itu untuk kekerasan seksual ya. tadi. Gitu. Jadi ada tingkatan ancaman hukumannya tergantung dari bagaimana akibat perbuatannya. Gitu. Berarti bervariasi ya, tergantung bervariasi, itu tadi ya. tergantung perbuatannya, akibat dari perbuatannya. Berarti dia pidana aja ya, nggak ada ini yang Denda, pidana dan denda. Berdenda ya. Perdata nggak masuk dia. Perdata itu biasanya dalam proses hak asuh anak, perceraian nanti itu, tapi bukan pidana, itu kayak misalnya ya kayak administrasi, kayak hak asuh anak. Jadi anak jadinya ke misalnya sudah istri nih yang jadi korban, jadi anak akhirnya nanti hak asuhnya ke istri, nah kayak gitu, karena suaminya yang melakukan KDRT. Biasanya kan kalau di persidangan misalnya kan, ya kan yang korban ini menuntut misalnya diceraikan ya kan. Iya, betul. Nah, habis itu kan runtutannya kan itu ada hak asuh di situ, Iya, hak ada asuh itu bercerai yang lain-lain lah ya, runtutannya gitu. betul. Itu ada juga perdatanya, hak asuh anak, pembagian harta atau bagaimananya nanti perceraiannya itu tergantung dalam bagaimana hasil dari persidangan itu mau bersalah atau tidak. Nah, kayak gitu. Hak asuh anak juga di perdatanya ya, Bang ya. Ya mungkin Pak Indra mau nambahkan Pak. Baik, saya tambahkan sedikit bahwa mungkin ketika suatu pelaku tindak pidana KDRT itu melakukan tindak pidana KDRT, ketika si istri meminta cerai, nah itu dasarnya dia itu laporan dia itu tadi, laporan KDRT dia. Jadi itu nanti alasan dia untuk untuk cerai ketika melakukan gugatan di pengadilan agama. Jadi kan salah satu alasan dia itu kan untuk minta cerai itu kan bahwa dia sudah terbukti si istri ini korban dari KDRT. Nah, dan perihal nanti berapa nanti apa istilahnya hak asuh siapa ke siapa itu kan nanti menjadi putusan kewenangan dari pengadilan agama ya. Berdasarkan nanti fakta-fakta persidangan ketika di persidangan di pengadilan agama gitu. Itu yang sedikit tambahkan gitu. Berarti dari istilahnya begitu di
apa namanya, memang runtutnya kayak begitu ya Pak ya, biasanya. Iya, Kalau iya. dia dilaporkan kemudian disidangkan, ya itu cerai, pasti istrinya minta. Ya, kalau dia udah mengalami kekerasan fisik yang cukup parah gitu loh, pasti dia akan mengajukan gugatan cerai gitu loh. Pasti dia akan minta cerai gitu kan ke suaminya gitu, dan dia bisa mengajukan cerai atas dasar itu tadi, Tapi dia laporan. nggak bisa alasan untuk tidak mencerai, nggak bisa lagi ya kalau sudah keluar apa tadi ya. Tergantung dari si istrinya. Kalau memang istrinya masih tetap bertahan, mau mempertahankan si suaminya itu walaupun sudah KDRT, ya dipersilahkan kan gitu. Ya, enggak, maksudnya pokoknya saya nggak mau ceraikan kata suaminya, walaupun dia udah di apa, nggak bisa Iya, kan? nggak bisa. Kalau si istrinya tetap mau mengotot cerai, Cerai. ya berdasarkan itu tadi bukti. Ya, itu maka butuh itu ya, surat itu ya. Bukti bahwa dia pernah pernah melakukan tindak pidana KDRT, itulah dasar si istri nanti mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Itu dia. Walaupun suami tidak mau, ya apa boleh buat kan? Dia udah melakukan tindak pidana KDRT kan, itu dia. Iya, iya. Berarti kan runtutannya ya itulah tadi hak asuh lagi. Ya, itu nanti menjadi kewenangan di pengadilan agama gitu loh. Artinya siapa yang berhak untuk mengasuh anak-anak dari hasil pernikahan mereka. Nah, ini kembali ini Pak Indra singgung mengenai anak-anaknya nih. Nah, bagaimana dampak KDRT-nya terhadap anak-anak? Ini mungkin ke Bu Mega ya, saya tanyakan. Gimana Bu dampaknya ini? Baik Pak, tadi sebenarnya sudah disinggung juga sama Pak Indra ya. Dari penelantaran saja tadi sudah ada dampak psikisnya bagi anak, untuk tumbuh kembangnya juga, untuk pergaulannya juga, terus ada gangguan mentalnya juga, untuk ya kita tidak hanya membahas mengenai kekerasan fisiknya aja, tapi psikis juga kekerasan kayak penelantaran tadi ya. Jadi dibully juga di sekolah gitu. Jadi sebenarnya dari KDRT ini yang paling kasihan itu ya anak-anak. Anak-anak ya. Anak-anak, apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangganya itu yang paling jadi korban itu ya anak-anak. Jadi pasti ada gangguan dalam perkembangan tumbuh kembangnya. Yang pertama, dia bergaul di lingkungannya juga, nantinya ditakutkan dia juga menjadi pelaku KDRT juga nanti dewasanya. Bisa menular ya? Iya, karena dia lihat Betul. mungkin Betul, Pak. dia di rumah dilihat kok ayah nampar ibu misalnya kayak gitu. Oh, ternyata boleh ya ditampar perempuan ya, ini. dulu Nah, ya, seperti itu. perbuatan Nah, dulu kayak ya. gitu. Jadi dia masih anak-anak yang masih belum bisa mencerna apa ya ini baik atau buruk. Sedangkan dia melihat itu secara langsung. Mungkin hari demi hari bisa dia misalnya kayak oh ini salah, tapi setelah udah bertahun-tahun misalnya seperti itu kan, oh ini benar ternyata menampar perempuan ini boleh ternyata. Nah, seperti itulah. Ya, Jadi pembenaran ya. akhirnya ditakutkan nanti dianya yang menjadi pelaku di kemudian hari, dia lagi yang jadi membenarkan adanya kekerasan terhadap perempuan atau mungkin di rumah tangganya sendiri gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan terhadap anak ini bisa dari keluarga atau pihak lain supaya untuk tidak terjadi seperti yang Ibu Mega sampaikan tadi? Ya, yang pertama itu harusnya ada pendampingan psikolog anak yang khusus menangani masalah anak. Jadi harus ada pendampingan yang biasanya juga disediakan oleh dinas sosial atau lembaga perlindungan anak dan perempuan juga. Ada diberilah pemahaman kalau ini salah, ini benar, dan ini yang kalau kamu melihat ini harus dilaporkan. Nah, seperti itu. Adanya bimbingan lah bagi dia yang masih masih rentan, umur rentan sebelum 17 tahun itu kan masih kayak ya transisi ya, yang mana yang labil masih mencari kebenaran. Nah, seperti itu. Jadi harus ada perlindungan dari psikolog anak. Enggak pun psikolog anak itu keluarga juga yang terdekat yang terdekat itu keluarga. Mungkin ibu bapaknya tidak bisa, tapi om, tante atau nenek mungkin kakek biasanya biasanya nenek ya. biasanya. Nenek, kakek atau siapa yang terdekat di dia kalau tidak ada psikolog kayak gitu. Nah, kalau kayak di Pasaman Barat ini kan yang namanya kampung, kayak Pak Indra ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu jarang diperhatikan dampak yang terhadap anak tadi. Gimana Pak Indra ini menanggapinya? Sebenarnya di Pasaman Barat ini
bukan kampung sebenarnya. Sudah ada kemajuan sebenarnya. Nah, di mana Pak kemajuan? Karena lembaga untuk mendampingi anak ini sudah ada. Sudah ada. Sudah di Pasaman Barat sudah ada itu di Dinas Kependudukan dan Perempuan. Di situ ada lembaga namanya P2TPA. P2TPA. TP2A. TP2A. Jadi lembaga tersebut itulah untuk melindungi. Berdiri sendiri itu, Pak, iya, lembaganya? dari di bawah dinas kependudukan di bawah pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Jadi di situ lembaga ini itu melindungi setiap korban KDRT dan anak. Jadi di situ mereka akan memberikan seperti pendampingan terhadap anak yang akibat korban dari KDRT, seperti dengan memberikan edukasi, seperti permainan atau apa itu mereka yang lebih memahami itu kan, agar supaya si anak yang korban KDRT ini tidak trauma gitu loh, mengembalikan fungsi dia itu sebagai anak di situ gitu. Iya. Karena kan kita tahu kan sifat anak ini kan meniru ini. Sifat anak ini kan meniru orang tuanya gitu. Apa yang dilakukan orang tuanya dia pasti akan sama gitu. Mungkin saat dia kecil belum ya Pak ya. Ketika dia melihat si ayah si ibu tuh sering bertengkar, ketika dia melihat si ayah memukul si ibu, dan begitu juga sebaliknya, dia pasti akan otomatis di luar dia pasti akan memukul gitu loh. Pasti ya, karena dia meniru. Di ayah sama ibu aja boleh kok pukul-pukulan seperti sama Bu Mega tadi. Kenapa aku ndak boleh kan gitu. Nah, untuk mengembalikan itu semua, dia menjadi anak yang bisa berpikiran positif, nanti tidak berbuat apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang mengalami KDRT gitu kan. Maka diberikan suatu pemahaman atau pengertian, pendampingan sehingga dia nanti ke depannya seperti yang dibilang sama Bu Mega tadi, tidak akan menjadi pelaku KDRT selanjutnya. Gitu loh. Itu dia Pak. Ada lembaganya di Pasamaria. Dan apakah itu bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian atau bagaimana? Itu. Karena masyarakat nggak tahu juga, maksudnya di mana gitu kan? Atau memang diarahkan? Memang nanti ketika si korban ini melaporkan, dia akan melaporkan ke polisi. Nanti didata. Diarahkan dia nanti untuk melakukan pendampingannya di P2TP2A. Nanti dibawa ke sana, atau nanti petugas dari P2TP2A itu akan mendatangi kepolisian, mana sih yang menjadi korban KDRT itu. Mereka akan mendatangi gitu loh. Kalau tidak ada laporan, nanti kan diberitahukan sama pihak kepolisian, ini ada nih korban KDRT, mereka akan mendatangi gitu loh. Nah, gimana nanti kan mereka yang lebih memahami masalah teknisnya kan gitu. Berarti mulai dari pelaporan tadi sebenarnya itu sudah mungkin masuk juga ke sudah ketika si korban melaporkan itu sudah masuk, itu udah informasinya itu ke lembaga P2TP2A itu. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya nih Pak, seperti tadi Bu Mega bilang ya, tetangga pun kalau mendengar kekerasan dalam rumah tangga itu bisa melaporkan. Nah, itu bagaimana istilahnya caranya atau posisinya kalau seandainya tetangga atau pihak lain yang melaporkan? Bisa tadi delik aduan relatif ya Pak, Bang ya. Jadi bisa dilaporkan, tapi jangan dengar ibu dulu langsung laporkan, tidak. Kumpulkan dulu bukti. Jadi mungkin kita melaporkan, tapi yang ternyata yang korban tidak mau kasusnya dibawa kemana-mana. Nah seperti itu kan, takutnya kan gitu. Jadi kita sudah melaporkan ke kepolisian, ketika dipanggil para pihak nggak ada, dia nggak ngaku nih ada KDRT. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya harus didekati dulu lah korbannya. Apa kamu takut? Kalau memang takut, ya tolonglah dilaporkan. Nah jadi barulah dibantu seperti itu. Tapi harus ada bukti juga. Kalau fisik ya harus ada foto-foto lukanya, harus ada misalnya divideokan atau apalah, bisa dalam bukti digital lah seperti itu. Jadi tidak ujuk-ujuk mendengar kekerasan orang nih, ribut-ribut nih, lempar piring atau apa, langsung lah laporkan. Ternyata itu
si korbannya pun nggak mau dia, ternyata karena mungkin di dianggap rumah. aib atau apa ya. Gitu. Jadi tidak harus mengumpulkan bukti-bukti juga untuk melaporkan. Ya mungkin karena keseringan bukan? Iya, kalau keseringan, nah lain Tiap lagi. pulang kalau- kerja misalnya pecah Iya. piring gitu kan. Itu lain lagi. Jadi bisa dilaporkan, tapi ya perlu bukti juga kan. Perlu Iya. bukti ya. Nah kemudian kalau pelaku ini mungkin Pak Indra sana, kalau pelaku KDRT ini bisa berubah nggak Pak? Atau memang dia terus-terusan kayak gitu? Itu tergantung sih, Tergantung ya? tergantung dari apanya itu, dari si pelakunya itu, apakah dia setelah dipidana dia mau berubah atau bisa lebih beringas lagi dari itu kan gitu. Itu tergantung dari karakternya si pelaku gitu. Tapi biasanya yang saya ketahui, sepengetahuan saya sih Iya. terhadap perkara yang pernah saya tangani itu dia berubah gitu loh. Artinya ketika dia dipidana, yang awalnya dia tidak mau membiayai atau menafkahi anaknya, setelah dipidana dia akan berubah pikiran gitu loh. Berarti ada efek jerahnya. Ada efek kalau jerah. dia dipidana. Nah, kalau dia dipidana ada efek jerahnya. Dia pasti akan berubah mikir, oh besok-besok saya akan lebih memperhatikan anaknya dengan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya gitu. Biasanya sih pengetahuan saya, cuman Iya. ada juga sih yang sebagian tidak mau berubah, malah lebih parah kan gitu kan. Itu dia biasanya Pak. Tergantung dari karakter atau karakternya. sifat masing-masing pelakunya Pak. Itu dia. Nah mungkin Bu Mega juga ini apa namanya ingin menambahkan bahwa pelaku ini kan banyak tadi faktornya Pak Indra bilang, Anda bilang ekonomi apa segala macam ya. Apakah memang kebanyakan gara-gara ekonomi untuk istilahnya KDRT ini? Mungkin yang sudah saya yang pernah saya tangani juga kasusnya itu ya kebanyakan itu ekonomi, kebanyakan, cuman tidak menutup kemungkinan, maksudnya mungkin di sini mungkin keluarga menengah ke bawah yang kebanyakan KDRT atau apa, tidak, itu bukan membatasi sebenarnya. Ada juga menengah ke atas juga KDRT, kita kan tidak tahu ya bagaimana ini kan sebenarnya. Bukan masalah harta ya Bu ya, tidak selalu ya. Tidak selalu masalah harta, cuman ya itu kadang kecemburuan, kata Pak Indra tadi kan, ada kecemburuan juga, ada masalah-masalah lain yang kita anggap itu masalah sebenarnya sederhana, cuman kalau berlarut-larut ya pasti akhirnya juga bakalan terjadi KDRT atau apalah, penelantaran juga begitu. Jadi tidak selalu ekonomi, cuman yang kami tangani di kejaksaan itu memang masalah ekonomi. Ekonomi kebanyakan ya, tidak memberi makan, tidak memberi nafkah ya. Nafkah Benar, gitu, biaya mengantarkan, anak, gitu yang ya. mengantarkan, terus belanjanya tidak cukup, yang sudah ya yang berdua tadi jadi bertiga, jadi berempat, ya nggak mungkin menuntut lebih tapi tidak dibicarakan baik-baik. Nah seperti itu. Kalau Pak Indra pernah nggak nemuin yang maksudnya yang ekonominya bagus, yang ekonominya bagus tapi malah dia melakukan KDRT, pernah nggak? Untuk saat ini belum pernah saya tangani perkara ini yang ekonominya bagus, cuman dia melakukan KDRT. Cuman biasanya kalau udah ekonomi bagus, biasanya itu sih KDRT itu terjadi karena cemburu, bisa karena si suami selingkuh, atau si istri WhatsApp selingkuh, ya. gara-gara WhatsApp karena dia kan atau status, gitu dia kan gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ekonominya yang sudah mapan itu untuk saat ini belum pernah saya tangani gitu loh. Tapi ada juga loh Pak yang mumpung kita gara-gara WA tadi ya, ini kan ada juga Pak yang memviralkan. Ada juga tuh lihat suaminya di posting di medsos ya supaya orang tahu. Nah itu masuk ini enggak? Itu masuk juga KDRT, masuk juga undang-undang ATE bisa juga. Masuk juga. Artinya memang di undang-undang TE itu kan istilahnya mendistribusikan, menyebarkan berita gitu. Kalau dia memang KDRT-nya itu benar terjadi, itu bisa dikenakan undang-undang KDRT. Tapi kalau misalnya KDRT itu tidak ada, hanya hoax, bisa dikenakan undang-undang ITE. Ya mungkin gitu bisa diedit orang atau Ya gimana? kan bisa kan sekarang kan pakai aplikasi AI itu kan sekarang udah canggih kan. Iya betul. AI itu kan seolah-olah
dibikin saya melakukan KDRT kan bisa itu kan dirubah kan melalui aplikasi AI itu kan, padahal itu dia tidak ada KDRT sama suaminya. Nah si yang memviralkan itulah bisa dikenakan undang-undang ITE. Ya, tapi kalau memang betul itu ada KDRT ya dia silakan aja lapor si suami itu melakukan tindak pidana KDRT. Ya. Kayak luar biasa Pak, tanpa terasa 1 jam nih kita ngobrol ya Pak Indra dan Bu Mega. Dan mungkin sebelum kita akhiri, Pak Indra mungkin ada closing statement ya. Kalau closing statement saya sih sebenarnya sederhana saja. KDRT ini kan sebenarnya berawal dari rasa sebenarnya, kalau menurut saya ya. Ketika di dalam rumah tangga itu sudah berbeda rasa, otomatis akan terjadinya tidak pidana KDRT. Artinya ketika si istri merasa tidak menerima gaji yang terlalu kecil atau nafkah yang terlalu kecil sehingga si istri ini merasa kekurangan, nah itulah makanya terjadinya tidak pidana KDRT, karena itu memang rasa. Jadi dalam berumah tangga itu sebenarnya kalau menurut saya itu harus saling menerima apa adanya. Itu loh kalau menurut saya. Kalau sudah suami istri menerima apa adanya, otomatis bisa dibicarakan bisa istilahnya menghilangkan tindak pidana KDRT. Semua rumah tangga itu ada permasalahan sekecil apapun. Nah, bisa dibicarakan dengan baik-baik, bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus adanya rasa emosional atau temperamental kan. Ketika kekerasan tadi kekerasan tadi bisa diselesaikan secara baik-baik. Itu aja sebenarnya kalau menurut saya itu KDRT itu bermula dari rasa. Dari rasanya. Itu kalau ada rasa lagi hambar ya. Kalau ada rasa itu hambar udah gitu kan. Kita melihat suami istri atau istri kita ini begini kita udah nggak nerima lagi gitu loh. Apa yang dia buat tuh salah terus. Salah terus. Itu dia, apa yang dia buat tuh salah terus. Walaupun sekecil apapun, pasti salah terus kalau kita sudah tidak ada rasa kan gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Luar biasa Pak Indra. Bu Mega nih ada closing statementnya Bu. Ya, mungkin ini pesan aja ya. Mungkin ini masalah rumah tangga, dalam artian rumah tangga biasanya kita merasakan itu masalah pribadi ya. Kita harusnya tidak ikut campur begitu ya. Tapi KDRT bukanlah masalah privasi lagi. Di zaman sekarang ini bisa dilaporkan juga bagi tetangga tadi. Jadi kalau ada terlihat beberapa kali atau apa, silahkan laporkan. Ini bukan masalah privasi lagi. Ini ada nanti korban dan nanti kita sebagai tetangga sudah mendengar saja ada penemuan ini itu atau apa. Nah, jadi ya kita sebagai masyarakat juga harus peduli juga sama kiri kanan kita begitu. Jadi keluarga itu adalah tempat berlindung, bukan tempatnya ketakutan gitu. Nah, insyaallah luar biasa ya. Terima kasih Bu Mega, Pak Indra, bincang-bincang yang sangat bermanfaat ya di sore hari ini, dan terima kasih atas kehadirannya pendengar Radio Pasaman FM dan Pasbar TV. Dari perbincangan ini, hal yang menjadi jelas, korban KDRT itu tidak sendirian. Hukum hadir untuk melindungi, dan jaksa bukan hanya penegak keadilan, tetapi juga pelindung hak-hak korban. Terima kasih telah menyimak episode Jaksa Menyapa kali ini. Saya Taufik Adrian mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.